Ya, dan untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Bang Boyamin Saiman. Assalamualaikum, selamat sore, Bang Boyamin. Waalaikumsalam, Abi dan seluruh pemirsa Indo sore. Seru ya hari ini. Itu kasihan teman-teman media tanya banyak tapi cuma dijawab begitu gitu. Iya, tapi kalau mungkin umatnya kejagung atau pemerintahan itu kalau menghadapi teman-teman media yang humanis dan diberi kesempatan tanya banyak karena memang ya harus ada yang dipublikasikan, disampaikan pada masyarakat. Saya memohon lah kalau boleh saya tuntut itu kalau model. Ya Bang Boyamin, siap Bang Boyamin, saya setuju sekali. Karena memang gini, pertanyaan-pertanyaan publik ini banyak sekali. Cuman ya tadi, dijawabnya irit-irit, prosesnya juga bebelit. Akhirnya kita mikir, ini gimana sih gitu. Nah Bang, pertanyaan pertama saya, ini ada satu yang menarik. Tadi Idon ya, Don itu tadi ditahan, tapi Febri belum ditahan. Don sudah tersangka, Febri sudah tersangka. Anda melihat apa ini yang terjadi? Kok beda perlakuan ya? Ya, karena memang ini kalau Don mungkin sudah diperiksa sebagai saksi, sehingga ya ditahan. Kalau Pak Febri itu kan setahu saya memang belum ditahan, dan itu pun nampaknya psikologisnya kejengkelan teman-teman polisi karena harus dipindahkan ke Kejaksaan Agung, maka ya diumumkan tersangka, meskipun sebenarnya agak menyalahi KUHAP begitu. Agak menyalahi KUHAP dalam artian? Ya belum diperiksa sebagai saksi kan, kan toh nanti polisi bisa aja ngomong, loh saya kalau digugat pun tidak sahnya penetapan tersangka, tapi nyatanya yo sudah dipindahkan juga nggak apa-apa, nggak ada ruginya juga mengumumkan penetapan tersangka karena dari konstruksinya sudah masuk lah, sudah duduk istilahnya penyidik itu begitu, karena Don Rito sudah tersangka juga gitu. Dan dianggap Don Rito kaki tangannya, Pak Febri bosnya, maka kemudian ya ditetapkan tersangka kedua-duanya gitu. Itu yang kira-kira gambarannya itu, David. Baik, Bang Boyamin, ini juga jadi sorotan ketika kasus ini ditangani Kejagung ya. Sementara kita tahu Febri ini kan orang nomor 2 lah, let's say di Kejagung. Banyak orang menyarankan harusnya ini ditangani KPK, lebih independen. Anda melihat bahwa ketika kasus ini ditangani oleh rumahnya Febri gitu? Ya, memang begitu. Sebenarnya harus netral itu begitu. Banyak masyarakat yang ngomong, ini jeruk makan jeruk kan gitu. Dan sebenarnya yang punya kewenangan mengambil alih itu hanya KPK. Kejaksaan Agung punya kewenangan mengambil alih. Gitu. Maka ya kemudian ya harusnya KPK yang menangani ini supaya lebih independen. Dan maka kemudian ada teman-teman juga yang mengajukan gugatan pra peradilan kan untuk menguji ini bahwa pemindahan itu tidak sah. Gitu. Ya kita tunggulah semua berproses, tapi makanya paling tidak kita berharap kalau dengan proses itu Kejaksaan Agung nanti akan serius, profesional, dan ya kalau memang sudah tersangka ya ditahan mestinya kan gitu, sehingga masyarakat jadi tidak bertanya-tanya, tidak komplain, tidak protes lagi. Tapi harus diperiksa dulu tadi. Ya ini kan sudah diperiksa hari ini kan sebagai saksi atau tersangka, saya tidak tahu nih. Tapi gini, bahwa pemeriksaan istilahnya penetapan tersangka memang itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi pun mengatakan harus diperiksa sebagai saksi. Tapi kita balik, apakah kalau kemudian sudah diperiksa sebagai saksi penetapan tersangka tidak bisa diuji? Nyatanya masih bisa diuji. Nah, kembali pada substansinya, alat buktinya ada, unsurnya ada, ya sudah, tidak masalah. Nanti toh kalau mengajukan gugatan tidak hanya penetapan tersangka karena belum diperiksa sebagai saksi, tapi kalau substansinya masuk, alat buktinya cukup, ya mestinya hakim juga menolak juga gitu. Jadi udahlah, kalau ini perdebatan nanti nyatanya KPK juga pengecut kok, David. Kemarin diajak jumpa pers saja malah kabur gitu kan. Celaka itu. Dan kalau boleh saya flashback, kita laporkan akhir 2024 perkara ini sebagiannya, tapi KPK tidak ada respon. Dan kemarin ketua KPK-nya ngomong juga belum ada urgensinya untuk supervisi. Padahal ini sangat perlu supervisi, karena apa? Tingkat perkaranya kan demikian besarnya. Kemudian melibatkan penegak hukum. Kemudian juga ada dugaan pengalian itu, ada dugaan intervensi dari kekuasaan. Itu kan sudah memenuhi syarat untuk diambil alih oleh KPK. Tapi KPK-nya kayak malah menutup mata, malah seakan-akan tidak ada perkara ini gitu malahan gitu kan. Ya sudahlah, kita
percayakan di Kejaksaan Agung, nanti kalau tidak ditahan ya kita gugat pra peradilan aja gitu. Jadi polisi kita gugat pra peradilan, Kejaksaan Agung juga kita gugat pra peradilan karena molor atau melempem gitu, supaya nanti cepat gitu, David. Tapi Bang, menarik tadi Bang Boyamin, sebenarnya ini sudah dilaporkan oleh pengaduan sipil ya ke KPK, tapi tidak digubris ya, tahun 2023 ya, 24 ya? Ya, akhir 2024. Bang Boyamin. Dan baru sekarang sebenarnya nama Don ini juga sudah dilaporkan. Anda melihat ketika ini memang tadi Anda bilang KPK pengecut, lalu Kejagung juga akan menangani ini. Tapi tadi kayak aromanya jeruk makan jeruk. Seberapa optimis Anda melihat bahwa kasus ini akan berjalan semestinya tanpa intervensi? Ya, masih ada optimis lah, karena DPR akan membentuk panja dan nampaknya juga ini diatensi Presiden kan gitu. Jadi ya masih lah, ini berjalan lah. Ini karena beda dengan cicak buaya dulu, karena apa? Cicak buaya dulu kan alatnya nggak ada, alat buktinya nggak ada, duit nggak ada. Terus zaman Abraham Samad malah urusan kependudukan, kartu keluarga kan gitu kan, sehingga ditutup. Kalau ini kan barang buktinya ada, uang ratusan miliar, 400 miliar lebih, dan emas 74 kilogram. Itu kan mau dengan cara apa untuk menutupinya gitu. Maka ya saya yakin sih ini susah ini. Kalau toh nanti Kejaksaan Agung mendeponoring itu mungkin ya nggak, malah jelek lagi, karena ini jadi kalau kemarin tetap polisi terus dilimpahkan Kejaksaan Agung, potensi ditutup itu ada. Tapi kalau sekarang ditimpakan gitu kepada Kejaksaan Agung, nanti mestinya tidak akan ditutup gitu. Kira-kira gitu. Bang Boyamin, saya mau ngajak Bang Boyamin dan juga pemirsa memahami satu pernyataan ini. Ini kuasa hukum Don Rito ya, Bang Boyamin dan juga pemirsa. Handika Honggo Wongso mengaku kasus yang menjerat klien ini sebagai gajah melawan gajah. Kira-kira kita dengarkan dulu lalu kita tafsir bersama. Silakan. Posisi Pak Idon itu ibaratnya gini, ini gajah sama gajah berkelahi nih, ya. Pak Idon itu sebagai pihak pelandu yang digencet habis ketika terjadi perkelahian. Gambarannya begitu. Jadi posisi Pak Idon sebagai pihak yang diinjek karena terjadi perkelahian antar dua lembaga negara yang punya power dan punya kemampuan di dalam memproses semua persoalan hukum di Republik ini. Lalu aset yang disita Pak, yang di plan dan di coin money, terus di rumahnya Pak Don itu uang siapa Pak? Begini, kami coba konstruksikan apakah uang yang ditemukan di cafe The Glen, kemudian di rumah dan di tempat money changer itu apakah ada relevansi dengan perkara yang disangkakan. Pertama terkait dengan penanganan perkara Asabri, klaster Pak Tangiang. Terkait perkara itu Pak Idon pasif, dia tidak kenal Pak Tangiang dan tidak ada interaksi baik secara personal, di mana uang ditaruh itu adalah koper presiden. Cukup ya. Pak, uang itu berarti uang kerjasama antara Pak Don sama pengusaha itu Pak? Iya. Pak, itu uang. Kalau terkait Pak Don ini kenal nggak sih dengan Pak Febri Pak, dan apa hubungannya Pak? Kalau ditanya kenal. Kalau ditanya hubungan bagaimana, itu bagian yang sedang didalami, kami belum bisa memberikan penjelasan lebih detail. Itu poinnya di situ. Pak, pada pemeriksaan hari Sabtu itu polisi menyebutkan nggak Pak apa alat bukti yang kemudian menetapkan Pak Idon sebagai tersangka? Secara normatif pihak penyidik hanya menjelaskan ini perkaranya apa. Tapi hubungan dengan alat bukti atau barang bukti yang disita, pihak penyidik itu menanya dalam konteks BAP, pertanyaan BAP. Dan Pak Idon sudah menjelaskan secara gamblang apa yang dia ketahui. Bang Boyamin, gajah versus gajah, dan Idon ini tadi ya, Don Rito ini pihak yang diinjak, tumbal. Gimana ini Bang Boyamin menafsirkan pernyataan ini dulu Bang? Ada beberapa pernyataan sebenarnya tadi. Ya maksudnya polisi sama jaksa berkelahi, maka dia yang jadi tumbal gitu. Tapi kan perkaranya dia sendiri dalam melakukan aktivitasnya ada nggak yang terangkai dengan sebuah tindak pidana? Kalau ada ya sudah. Kalau kedua ya
kalau memang dia tahu gajah dan gajah itu berarti tahu data, ya bongkar-bongkaran aja, buka aja kan gitu, malah lebih enak begitu. Terus kemudian ngomong bahwa itu uang pelabuhan segala macam, ya mana ada pelabuhan dibangun dengan dolar, itu kan juga nggak ada lah. Jadi ya, menurut saya banyak hal yang perlu dicermati lah. Jadi saya kira itu sesuatu yang terserah lah, kalau lawyer kan boleh ngomong apa aja gitu kan, Baik. membela kliennya kan. Tapi bahwa perbuatannya ada nggak, misalnya seseorang mencuri di istana presiden gitu kan, terus kemudian seakan-akan melawan presiden gitu, karena saya maling gelasnya maling bunga jemaninya di istana presiden, terus ngomong bahwa ini saya melawan gajah gitu, kan dia nggak juga gitu, bahwa dia mencuri dari istana itu ornamen apa yang harganya mahal gitu kan, dia tetap mencuri kan gitu kan, masa terus begitu. Terus dia kemudian lari ke tempatnya istana wakil presiden gitu kan, terus apa juga ngomong bahwa wah ini persetujuan presiden dan wakil presiden, terus saya di tengah-tengah begitu, karena saya sebenarnya yang nyuruh wakil presiden misalnya gitu, apa begitu juga kan, ini kan ya mau ngomong apapun terserah lah, tapi bahwa proses ini sudah panjang dan kemudian diketemukan alat bukti dan barang bukti. Sudah gitu aja cukup saya kira. Tapi nanti ya saya harus ke sebelah dulu ya, David ya, sudah ditunggu. Ya. Bang Boyamin. Ya, tadi masalahnya ini tertunda, jadi saya harus membagi dua-duanya. Ini Kak Ainus dulu, baik. Oke Bang Boyamin, terima kasih. Sehat-sehat. Ya. Tadi kita sudah bersama Bang Boyamin, tapi ya terpotong, tapi sudah dapatlah beberapa poin bahwa kasus ini akan terus diawasi dan bergulir, dan benang merahnya tadi kita sudah bisa rangkai satu persatu. Kita jeda dulu pemirsa, tetap bersama kami di Studio Sore. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi